Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipotong gergaji, semoga yang jawab salam tahun depan pergi haji. Haji plus Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan pengurus Masjid As-Sabirin beserta jajarannya. Semoga selalu sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para buya, para asatizah, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ketua RW, Ketua-Ketua RT, ini hadir bersama saya ini senior kami di GSB, Pak Komandan Abdul Qadir, luar biasa. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gimana suara saya Bapak Ibu, cakep tidak? Mudah-mudahan yang bilang suara saya cakep besok dapat uang 5M. Ember 5 ember kan banyak Pak. Salam hormat, salam maaf dari guru kita Buya Haji Edi Azhar. Beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang membimbing umroh. Sekarang mungkin sedang berada di kota Madinatul Munawwarah. Beliau ngutus saya, ya Ustadz Serep lah Pak ya. Semoga perjumpaan kita ini membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya baca tadi, Ananda baca itu ada di dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Karena tema kita sekarang ini masih dalam suasana mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, di dalam kitab Najhatul Majalis, di situ dijelaskan bahwa baginda Nabi itu punya anak namanya Fatimatu Zahra. Menikah dengan sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Punya anak ganteng-ganteng ayah bunda. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Sepeninggal baginda Nabi, ayah bunda, Hasan dan Husain ini menghadap sama ayahnya. Ayah, ada apa putra-putraku? Setiap pergi kemanapun kami ayah, kata Husain, semua orang yang kami temui semuanya bercerita tentang atuk kami Rasulullah. Atuk kami itu katanya orangnya mulia, akhlaknya mulia, kepribadiannya luar biasa. Sebenarnya apa yang membuat atuk kami itu mulia, wahai ayah? Begitu ditanya oleh anaknya, sahabat Ali bin Abi Thalib,
langsung beliau meneteskan air mata. Kenapa ayah bunda? Meleleh air matanya karena rindu sama baginda Nabi yang sudah meninggal dunia. Ingat ayah bunda masa-masa beliau dengan baginda Nabi. Lalu beliau menjawab ayah bunda, wahai putra-putraku, yang memuji atau kalian Rasulullah itu bukan hanya manusia. Akan tetapi malaikat-malaikat Allah pun memuji atau kalian, yaitu baginda Nabi. Bahkan wahai anak-anakku, putra-putraku, bukan bahkan saja malaikat-malaikat yang memuji, mengakui kemuliaan atau kalian, yaitu Rasulullah, tapi Allah Sang Maha Tinggi yang langsung memuji dan memuliakan atau kalian, yaitu Rasulullah. Nah, maka oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dibaca ini ayat ayah bunda. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad kekasihku la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang azim, mulia, tinggi, dijadikan satu namanya azim. Azim artinya agung. Makanya saya dikenamakan Ustadz Rino Agung. Itu Bapak Ibu. Bukan promosi ya Bapak Ibu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tahukah kalian apa yang menyebabkan atuk kalian baginda Nabi Rasulullah sampai dipuji oleh seluruh manusia, dipuji oleh malaikat, bahkan Allah mengakui kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata sahabat Ali bin Abi Thalib, atuk kalian itu memiliki kepribadian daimal bisri. Bu, ikuti saya, daimal. Biar hafal ya Bu, ya pulang dapat oleh-oleh. Daimal. Malah sok cantik. Daimal. Pak ya ngajarin ibu-ibu ya Pak ya. Daimal bisri. Apa itu daimal bisri Pak Kiai? Daimal bisri itu baginda Nabi memiliki kepribadian yang menyenangkan siapa saja yang dekat dengan dia. Baginda Nabi ayah bunda adalah sosok manusia yang mulia. Beliau memang manusia tapi lakal basar, tidak sembarang manusia ayah bunda. Kepribadian beliau nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah mempersulit orang, selalu bahagia dan membagi kebahagiaan. Bahkan andai kata ayah bunda para sahabat harus pergi dari baginda Nabi untuk melaksanakan tugas, buru-buru sahabat ayah bunda melaksanakan tugas. Selesai mereka langsung berlari. Kemana? Pengen duduk di sebelah baginda Nabi. Kenapa? Kalau duduk sama baginda Nabi itu selalu bahagia. Alhamdulillah. Contohnya Bapak Ibu dikisahkan ketika baginda Nabi duduk sama para sahabat ini lengkap. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Tiba-tiba ada orang yang datang ngasih buah anggur satu piring, satu mangkuk besar. Warnanya hitam, coklat nih, merah-merahan. Coba Bapak Ibu kira-kira kalau anggur, buah anggur warnanya hitam kecoklat-coklatan tuh rasanya bagaimana kira-kira? Pasti manis. Secara kasat mata itu anggur pasti manis. Makanya ketika baginda Nabi dikasih langsung beliau mengatakan jazakallahu khairan katsiran. Kalau bahasa Pekanbarunya Bu, thank you very much. Lalu baginda Nabi untuk nyenangkan yang ngasih, langsung diambil, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tahukah ayah bunda, anggur yang warnanya hitam kecoklat-coklatan yang kasat mata menurut manusia manis, begitu dimakan baginda Nabi
Ternyata rasanya masam, kecut seperti jeruk purut. Ibu-ibu tahu jeruk purut? Bisa bayangin Pak yang masamnya macam mana. Tapi apa yang terjadi oleh baginda Nabi? Begitu dimakan anggur rasanya masam, justru beliau tersenyum Pak. Wajahnya nampak bahagia menikmati, seakan-akan buah anggur itu lezat. Dimakan dengan penuh senyum, padahal rasanya masam seperti jeruk purut. Coba saya tanya sama ayah bunda, sanggup nggak makan jeruk purut sambil tersenyum? Betul apa betul? Nggak sanggup kita. Tapi baginda Nabi ayah bunda Daimal Bisri memiliki kepribadian nggak pernah ngecewakan orang, selalu membahagiakan orang. Makanya walaupun masam seperti jeruk purut, beliau tetap tersenyum. Satu persatu beliau makan sambil tersenyum. Kata sahabat, tenang aja, Nabi kita nggak pernah mansur. Apa mansur bu? Makan surang. Beliau selalu bagi kita, pasti kita dikasih. Apa yang terjadi ayah bunda? Satu persatu anggur itu dimakan dengan senyum, dengan penuh, dengan kenikmatan. Sampai habis sahabat nggak dikasih. Betapa bahagianya orang yang ngasih anggur. Terima kasih wahai baginda Nabi. Kau sudah menerima pemberian anggurku, bahkan kau habiskan. Saking bahagianya orang yang ngasih anggur itu sampai nangis ayah bunda. Pulang dia dengan bahagia. Sahabat langsung ngomong, ya Rasul, ada apa sahabat? Biasanya engkau kalau makan apapun gak pernah ninggalin kami. Selalu bagi kami. Apa gara-gara anggurnya enak dan lezat manis sehingga kau habiskan sendiri ya Rasul? Apa kata baginda Nabi? Memangnya menurut kalian anggur itu rasanya macam mana? Manis lah Rasul. Buktinya kau tadi tersenyum. Anggur tadi rasanya masam, kecut. Kalau seandainya anggur ini aku berikan pada kalian, maka kalian akan kecewa. Bahkan kalian akan marah terhadap orang yang ngasih anggur. Kurang ajar kau. Ini baginda Nabi, ini Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sembarangan kau ngasih anggur masam begini. Makanya daripada nanti kalian kecewa, yang terutama yang ngasih anggur nanti akan kecewa dan sedih. Lebih baik aku yang makan anggur masam itu sendiri. Sahabat langsung nangis, meleleh air mata. Ya Allah, betapa mulianya Nabi kita. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, bagaimana dengan kita Pak? Kira-kira bisa nggak ngamalkan ini Bapak Ibu Daimal Bisri? Contoh Pak. Kalau Pak kita pulang kerja perut lapar ya, udah lapar perut kita Pak. Begitu sampai rumah udah disiapin makan misalkan gulai baung Pak. Begitu lapar kita nampak gulai baung nggak pakai rama, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat langsung disantap. Begitu disantap ternyata gulai baung itu Pak rasanya asinnya nauzubillah. Kira-kira apa yang Bapak katakan sama istri kita? Apa Pak? Apa Bu? Dasar kau bodoh kau. Kalau baginda Nabi tidak ada ya Bu. Daimal Bisri. Atau ibu-ibu Bu. Kalau suami ibu berangkat kerja Bu. Lalu ibu titip pesan sama suami, Bang, nanti mampir ya di bakso wisata Jalan Rambutan. Tahu Bu bakso wisata? Kalau nggak tahu katrok berarti. Kenapa sayang pengen bakso wisata? Adik kan sedang hamil 3 bulan Bang. Tapi jangan lupa Bang ya, jangan kasih cabai. Jangan kasih cabai, jangan kasih sambal, jangan pedas. Pokoknya bakso tanpa cabai. Karena adik lagi mahnya nampaknya kumat ini mahnya. Begitu suami berangkat kerja, karena sibuk kerja pulang masih ingat bebeknya nitip. Bakso wisata, beli bakso wisata. Cuma lupa mesenin sama tukang bakso. Kalau jangan pakai sambal atau cabai. Rupa-rupanya dimasukkan cabai sebanyak-banyaknya. Kebetulan naik Honda, banyak jalan jelek. Jadi teraduk-aduk lah itu sambal di dalam bakso. Pedesnya luar biasa. Sampai di rumah, mana bang baksonya? Ini sayang, begitu dimakan. Pedesnya luar biasa. Apa yang ibu katakan sama suami? Makasih gaya.
Dasar abang telmi itulah, lapikun itulah katanya. Astagfirullahal. Nabi kita ndak ada ya Bunda. Daimal bisri, selalu menyenangkan orang. Coba ayah Bunda bandingkan. Seandainya kita diundang mendoa ya. Ada orang yang susah ngundang kita, ada orang yang kaya raya ngundang kita. Saking kayanya rumahnya sampai besar bertingkat-tingkat. Uangnya tak terseri berlipat-lipat. Mobilnya mewah-mewah mengkilat-kilat. Istrinya cantik memikat sampai jumlahnya 24. Diundang kita Bapak Ibu. Tapi begitu kita masuk, orangnya sudah nunggu. Hati-hati Bapak Ibu, ini rumah orang kaya ya. Ini karpetnya aja, ini harganya 500 juta. Jangan sampai kotor, duduk yang baik ya Bapak Ibu. Kira-kira enak enggak masuk rumah orang kaya itu? Tapi karena ayah bunda kita tengok, wih di dalam sudah nampak makanan macam-macam. Mulai dari pizza hut, fried chicken, pokoknya yang ken-ken itulah Pak. Ditengok, buah-buahannya lengkap. Yang paling keren durennya macam-macam. Ada durian bawor, ada durian montong, menteng, menteng. Ada durian musangking, musangkong. Pokoknya lengkap. Akhirnya masuk aja lah katanya walaupun gak enak sambutannya. Begitu masuk ayah bunda selesai doa. Orang yang punya rumah berdiri. Bapak ibu silahkan dinikmati makanan orang kaya ini ya. Seumur hidup bapak ibu gak akan pernah nyicip makanan macam ini. Bapak ibu gak pernah kan makan durian musangking? Makanlah sepuas-puasnya. Sampai mati bapak ibu gak akan bisa makan. Ini cuma makanan orang kaya yang punya. Kira-kira enak enggak durian musangking itu Pak? Pasti rasanya jadi musangkong ya Bu ya. Baginda Nabi Imal Bisri punya kepribadian yang selalu menyenangkan orang. Gak mempersulit orang. Selalu mempermudah orang. Alhamdulillah. Yang kedua kata sahabat Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi itu ayah bunda punya sifat namanya sahnal huluki. Apa sahnal huluki? Akhlak yang sangat lembut, mulia, yang luar biasa. Orangnya enggak pendendam. Orangnya tidak penghasut, orangnya tidak pemfitnah. Pokoknya kalau akhlak baginda Nabi ini luar biasa. Saya pernah baca ayah bunda yang namanya sahnal huluki baginda Nabi itu. Dicontohkan ketika sahabat Abu Bakar. Rasulullah sudah meninggal. Kan anak sahabat Abu Bakar ini menikah dengan baginda Nabi. Namanya Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu datanglah ini sahabat Abu Bakar ngadep putrinya. Wahai putriku, iya ayah. Apa yang belum aku lakukan seperti yang dilakukan baginda Nabi? Saking dekatnya sahabat Abu Bakar pengen sama seperti baginda Nabi. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Wahai ayahku, semua yang engkau lakukan sudah sama seperti suamiku Rasulullah. Cuma satu yang belum ayah lakukan. Apa itu yang belum aku lakukan? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Suamiku Rasulullah itu hampir setiap hari selalu membawa makanan untuk dikasih kepada orang tua buta di pertigaan pasar Madinah. Langsunglah sahabat Abu Bakar ngambil makanan banyak Bapak Ibu. Berangkat ke pertigaan pasar. Nampak oleh sahabat Abu Bakar memang ada laki-laki tua, udah tua buta lagi. Tapi begitu sahabat Abu Bakar mau dekat, terkejut beliau. Kenapa? Laki-laki tua buta itu setiap orang yang lewat di pertigaan itu dia selalu bilang, kalian hati-hati ya dengan yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila, dia pembohong besar, dia tukang penghasut, dia itu orang sesat. Setiap orang yang lewat selalu dicaci Rasulullah oleh laki-laki tua buta. Geram hati sahabat Abu Bakar bukan main. Tapi karena beliau ingin ikut seperti baginda Nabi, lalu beliau tetap saja menyuapi orang tua buta itu.
Suapan pertama masih diterima. Begitu mau nyuap yang kedua dipegang tangan sahabat Abu Bakar. Apa kata orang tua buta ini? Engkau ini siapa? Mana orang yang biasa nyuapi aku? Engkau ini bukan orang yang biasa nyuapi aku. Kamu tahu nggak? Orang yang biasa nyuapin aku itu orangnya lembut, penuh dengan kasih sayang dan cinta. Seluruh orang di Madinah ini nggak ada yang merhatikan saya. Setiap hari saya kelaparan, hilang lapar saya. Kalau sudah datang ini orang, sangat mulia orangnya, sayang dan lembut sama saya. Dia nyuap dengan penuh cinta. Sedang kamu nyuapnya kasar, karena agak jengkel sahabat Abu Bakar. Jadi nyuapnya kasar. Apa kata sahabat Abu Bakar? Wahai bapak tua, memang aku ini bukan orang yang biasa nyuapin kamu. Lantas mana orang yang biasa nyuapi saya itu? Wahai laki-laki tua, orang yang biasa nyuapin kamu, yang menyayangi kamu, yang ngasih makan kamu, oh dia orangnya sudah meninggal dunia. Menangislah bapak tua itu. Siapa sesungguhnya orang yang sayang sama saya, yang biasa nyuapin saya itu? Sampai dia meninggal dunia, saya belum ngucapin terima kasih, bahkan saya belum kenal sama dia. Lalu sahabat Abu Bakar sambil menangis mengatakan, wahai laki-laki tua, tahukah engkau orang yang menyuapi kamu, yang ngasih makan kamu, yang menyayangi kamu adalah orang yang selama ini kamu hina, kamu fitnah, kamu caci, kamu bully. Dia namanya Muhammad bin Abdullah. Langsung tersungkurlah laki-laki tua buta itu. Langsung sujud Pak, langsung nangis. Apa kata laki-laki tua itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jumpa orang sayang kita sama dia Pak, udah buta tua kita suapin tapi nyaci maki kita, kira-kira kita apain ini orang Bapak Ibu? Kita cekik, sepakat? Itu. Tapi Nabi kita Masya Allah luar biasa. Sahnal huluki, akhlaknya tidak ada bandingannya. Alhamdulillah. Yang ketiga kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wahai putra-putraku, atuk kalian itu, baginda Nabi itu, Rasulullah itu punya pribadi layinal janib. Apa itu Pak Kiai layinal janib? Layinal janib artinya kepribadian yang lembut. Orangnya lembut, tidak kasar, tidak sombong. Tidak SOSOMB ombong, apa Bu? Combong. Baginda Nabi itu, Masya Allah. Kalau mau tanding-tanding sombong, yang paling pantas sombong itu baginda Nabi. Bukan kita. Baginda Nabi itu dijamin surga Bapak Ibu. Semua dikasih baginda Nabi. Apa yang terjadi ayah bunda? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Siapa yang nyebut nama baginda Nabi sekali, bukan baginda Nabi yang balas, Allah yang langsung balas 10 kali. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sekali dibalas 10. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Allah balas 100 kali. Kita baca 100 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah balas 1000 kali. Kita baca 1000 kali, enggak terhingga Allah balas. Cuma nyebut nama. Hampir setiap detik nama baginda Nabi selalu dipanggil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kampung sana, di kota seberang. Berapa menit kemudian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rafa'na laka dzikrak. Nyebut nama Nabi mulia, dapat pahala. Kalau nyebut nama saya nggak dapat pahala, Pak Abdul Qadir. Agung, nggak dapat. Atau Pak Abdul, nggak dapat pahala. Ketua masjid nggak dapat. Pak RT, Pak Imam. Ini senior saya ini. Ini mau balik senior saya. Ulama muda luar biasa ganteng seperti orang India. Tapi nyebut nama baginda Nabi, kita langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tanding-tandingan sombong, baginda Nabi yang pantas sombong. Tapi di dunia ini kalau ada orang yang enggak seperti baginda Nabi sombong. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu diceritakan semua yang sombong itu pasti hina. Betul apa betul? Pasti hina. Baginda Nabi mengajarkan kalau pengen mulia, pengen bahagia, dengan apa? Orang yang paling banyak sujudlah orang yang bahagia dan mulia. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum di sini maksudnya adalah yang paling banyak sujud adalah orang yang paling mulia dan paling bahagia. Contoh Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu, kalau tanding-tandingan sujud kita sama iblis, hebat lagi sujud iblis daripada kita. Betul apa betul? Iblis itu Bapak Ibu kalau sudah sekali sujud, tahunan, bahkan puluhan tahun sekali sujud. Kalau kita kan lain ya Bu ya. Baru sujud 10 menit langsung dumel. Ini imam tidur apa bagaimana ini? Enggak bangkit-bangkit. Betul apa betul? Iblis tuh kalau sujud lama Bapak Ibu. Coba saya tanya Bapak Ibu. Kalau ada masjid sholat tarawih. Yang satu 11 rakaat, yang satu 23 rakaat. Bapak Ibu pilih 11 atau 23? 11 kan. Atau gini. Ada dua imam, yang satu imamnya walaupun suaranya bagus, hafal Quran, tapi lama bacanya. Yang satu imamnya pendek bacanya. Inna a'tainakal kautsar. Bapak Ibu pilih imam yang bagus tapi lama, apa yang biasa tapi pendek? Tapi kadang-kadang memang iya Bapak Ibu. Ada imam di kampung saya, kena marah sama pengurus masjid. Mentang-mentang imam itu qori nasional, dibacanya surat Fatihah itu hampir 1 jam pakai tilawah lagu-lagu Quran. Takbirnya aja pakai lagu Bayati, Pak Abdul Qadir. Allahu Akbar. Ngomel ibu-ibu. Ini MTQ apa nih? Sampai jam 1 sholat tarawihnya. Kata ibu-ibu kalau gini nggak usah kita sholat tarawih di masjid ini. Jadi di mana? Di masjid sebelah aja. Masjid sebelah itu imamnya cepat luar biasa. Besok malamnya berangkat ibu-ibu Pak ke masjid sebelah. Nggak taunya begitu sampai di masjid sebelah, imam yang kemarin di masjid sana jadi imam di masjid yang itu. Onde mah imam toyol di sini pula malam ini katanya. Saking jengkelnya dipanggil imam toyol. Rupanya imamnya itu dengar, nggak terima dia. Tunggu Bu, ngomel aja kerjaannya. Saya pakai baca Fatihah 1 napas. Saking marahnya imam 1 napas Fatihah Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Semangat bapak-bapak, amin. Kata ibu-ibu, yes, yes. Saking kencangnya imam baca surat Fatihah sampai lupa baca ayatnya Pak. Inna. Bapak-bapak mau nyelanjut, iku inna a'toina apa inna anjalna. Inna. Masih tidak ingat. Akhirnya ada bapak-bapak yang jawab, anak-anak yang jawab di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau salat. Jadi kalau mau tanding-tandingan sombong, baginda Nabi itu yang pantas sombong. Tapi tengok iblis begitu mulianya Allah kasih kedudukan Bapak Ibu sampai di surga, di langit. Tapi karena ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam, hina iblis. Betul apa betul? Ada lagi. Siapa nih? Fir'aun. Bapak Ibu kenal Fir'aun? Di mana kenalnya Pak? Cerita, ya betul. Dalam Al-Quran ada, memang diceritakan dalam Al-Quran. Raja diraja, pasukannya luar biasa.
berkuasa di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Tapi apa kata Firaun? Ana robbakumul a'la. Hina langsung Firaun. Betul apa betul? Apa buktinya hina Firaun? Saya yakin tidak ada bapak-bapak di sini yang namanya Firaun. Ada bapak-bapak yang namanya Firaun? Atau mau nggak bapak-bapak saya panggil bapak-bapak Firaun? Pasti bilang kiai gilo itu. Hina Firaun. Kenapa? Sombong dia. Siapa lagi? Korun. Nah, kalau tadi penguasa, sekarang korun. Bapak Ibu kenal korun? Jawabannya pasti tidak. Tapi tahu di mana dalam Al-Quran. Apa kata korun? Musa, kalau kau memang nabi, kalau memang Allah itu Tuhan, minta kau sama Allah itu biar aku jadi orang kaya. Kata korun. Lalu Nabi Musa ngangkat tangan. Ya Allah, jadikan korun orang kaya raya. Benar Bapak Ibu, kaya korun. Saking kayanya, kunci gudangnya nggak bisa diangkat manusia. Siapa yang angkat? Saking banyaknya onta yang angkat kunci gudang. Kalau kita kunci gudang ini taruh di mana Bapak Ibu? Di Honda kan ya, kunci Honda apa kunci apa? Kunci rumah. Ini kunci gudangnya aja yang angkat onta, nggak bisa diangkat manusia. Dan semua isi gudang korun itu perhiasan emas, intan, berlian. Coba kalau kita Bapak Ibu punya gudang di rumah, apa isinya? Barang-barang second. Periuk second, kuali second, gelas second, piring second. Betul apa betul? Kalau gudang Firaun emas semua Bapak Ibu. Saking sombongnya dikeluarkan semua harta gudangnya korun itu. Sampai puluhan unta ngangkat perhiasan korun itu. Pawai keliling kampung datang Nabi Musa. Korun, kamu nemen betul pamer kekayaan. Kamu sudah kaya, kamu tunaikan kewajibanmu. Bayar zakat, infakkan hartamu untuk warga penduduk banyak yang susah. Apa kata korun? Tolak pinggang. Walakin kadzabu bi ayatina. Aku tidak ada hubungannya hartaku dengan penduduk ini. Ini berkat kerja keras saya, berkat kepintaran saya, berkat usaha saya. Pokoknya dia bilang saya. Hati-hati orang kalau dia bilang saya begitu. Akhirnya apa? Allah tak terima. Diguncang bumi oleh Allah. Akhirnya korun, onta dan seluruh hartanya Allah tenggelamkan di dalam tanah. Itulah kisah harta korun. Bapak Ibu mau harta korun? Kalau mau jangan dicari di Pekanbaru. Di mana? Di Mesir. Jadi orang kalau nyari harta korun di Pekanbaru mimpi dia. Karena korun itu ditenggelamkan di Mesir. Jadi silakan Bapak Ibu pergi ke Mesir bawa cangkul. Mau kemana Bu? Mau cari harta korun di Mesir. Baginda Nabi itu subhanallah. Layyinal janib. Begitu lembut. Saking lembutnya itu Bapak Ibu. Pernah pulang dari dakwah. Bajunya ini tersangkut. Jubahnya telana onta robek. Kancing bajunya lepas. Dalam hati nanti minta tolong Siti Aisyah istri beliau untuk menjahitkan. Begitu sampai di dalam rumah. Ditengok istrinya Siti Aisyah Ummul Mukminin sedang sibuk membersihkan korma. Begitu mau berdiri nyambut baginda Nabi. Lah kata baginda Nabi. Tidak. Tetap duduk saja. Akhirnya apa? Beliau ambil jarum dan benang sendiri. Beliau jahit bajunya sendiri. Nabi itu Pak. Sayyidul Anbiya. Saking lembutnya. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Bu, pernah suami ibu jahit baju sendiri? Pernah enggak? Pengen suami ibu jahit baju terus? Cari suami tukang jahit Bu. Nabi itu Pak. Rupanya Pak. Selembut-lembutnya baginda Nabi. Punya kepribadian. Istri beliau Siti Aisyah lebih lembut lagi Pak. Ditengok baginda Nabi suaminya sedang jahit bajunya sendiri. Siti Aisyah itu Bu langsung berlinang air mata. Langsung berlari Bu. Nengok suaminya jahit baju. Nangis sedih Siti Aisyah. Kalau cara kitanya, Bang, kenapa abang jahit baju sendiri? Itu tugas adek Bang, bukan tugas abang. Nengok suaminya jahit baju. Siti Aisyah sedih Bu, sedih. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Bu,
Kalau besok suami ibu pulang kerja, lupanya langsung cuci piring, cuci baju. Ibu sedih apa senang? Oh senang Pak. Mukanya sedih malah senang katanya. Alhamdulillah. Nabi kita luar biasa. Nah, makanya baginda Nabi disebut rahmatan lil alamin, sayyidul anbiya wal mursalin. Pemimpin yang luar biasa, rajanya para nabi, pemimpin alam semesta. Ini kalau bisa Bapak Ibu, saya nggak ini ya, mohon maaf ya. Saya nggak kampanye-kampanye ini, nggak boleh kampanye di dalam masjid. Tapi sekarang kan sebentar lagi mau pilkada. Hati-hati Bapak Ibu. Kita kalau salah nyari pemimpin, hati-hati Bapak Ibu. Jangan mudah dicuci pikiran kita. Akhirnya kita nggak peduli dengan pemimpin-pemimpin. Kekuasaan kalau nggak dipegang orang-orang yang elok, nanti yang megang orang jahat. Tahu Bapak Ibu? Daulah Turki Utsmani berapa tahun berkuasa? 700 tahun berkuasa. Karena lalai Bapak Ibu akhirnya hancur seketika. Sekarang maaf Bapak Ibu. Tengoklah Bapak Ibu. Yang duduk di dewan itu. Berapa banyak orang-orang yang tidak seakidah dengan. Kenapa? Kita lalai. Kita marah kalau ada orang bilang, Ustadz bilang Kiai, jangan politik-politik, jangan politik-politik. Islam itu hebat karena ngomong aja lah Pak Kiai, siapa calon gubernurnya? Saya gak mau ngomong. Tapi kalau Bapak Ibu nanya, kami punya lembaga dakwah namanya IKMI. Lembaga dakwah tertua dan terbesar. Di IKMI itu kami punya namanya Ketua Dewan Pakar kesayangan kami, ulama kami, mufti kami, Buya Mawardi Muhammad Soleh. Tentu kalau ada yang nanya jamaah, Pak Kiai milih siapa? Ya milih Kiai kami, milih ulama kami lah. Kami kan Nahdlatul Ulama, ikut dengan ulama. Kalau nanya saya, tapi saya nggak berpolitik ini Pak Komandan, nggak politik. Tapi kalau ada yang jamaah tanya, milih siapa? Ya milih Buya Mawardi. Sudah waktunya ulama memimpin Provinsi Riau. Alhamdulillah. Beliau diberikan amanah untuk maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Bapak Samsul. Lalu ada lagi Pak, jangan marah sama saya. Ini jamaah yang tanya, Pak Kiai, calon wali kotanya siapa? Kalau calon wakil gubernurnya adalah ulama, calon wakil wali kota kan kita, calon wali kota kan ada 5 Bapak Ibu. Dari kelima-limanya itu tentu saya ini kan Nahdlatul Ulama. Tentu cari calon yang dekat sama ulama. Yang didukung sama ulama. Bapak Ibu pasti tahu siapa calon. Semuanya hebat, semuanya baik. Oh Pak Kiai ini udah main politik. Saya nggak cerita, nggak kampanye. Tapi jamaah tanya siapa yang paling dekat sama ulama. Yang menegakkan syiar di kota Pekanbaru udah lama. Nggak ada maulid Nabi, nggak ada Isra Mi'raj, gebiar pawai Islam. Itu adalah Bapak PJ Wali Kota 2022-2023 Pak Mufti. Boleh tanya Bapak Ibu sama ulama-ulama, mau orang-orang apa, MUI segala macam. Siapa yang paling dekat dengan para ulama? Ya cuma Bapak Muflihun Bapak Ibu. Makanya karena saya yang ikut ulama, ya saya kalau ditanya Pak Kiai, Bapak Ibu kok cemberut gitu ya? Saya kan ditanya Pak Kiai, siapa yang Pak Kiai pilih calon wali kota? Tentu Pak Muflihun. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan programnya aja yang hebat. Saya tanya, pernah jumpa saya. Pak Muflihun, berani nyalon wali kota dekat sama ulama. Saya tanya, apa program inti? Sambil nangis beliau katakan apa Bapak Ibu? Sudah puluhan tahun kota Pekanbaru Pak Kiai. Enggak berdiri. Kota Madani, kota Islami. Tapi enggak punya Islamic Center. Enggak punya gedung Islamic Center. Saya la haula wala quwata Pak Kiai. Kalau saya diberikan amanah, saya akan bangun gedung Islamic Center megah di kota Pekanbaru. Kota Madani nggak punya gedung Islamic Center, kalah sama Rohul. Benar enggak Pak Komandan? Maka Pak Kiai saksikan, demi Allah saya bersumpah, saya akan bangun gedung Islamic Center sebagai kebanggaan umat Islam marga kota Pekanbaru. Saya nggak kampanye Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, jangan marah. Kan sudah habis jadwal ceramah saya. Tadi udah bunyi apa namanya? Bel. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Thank you Besti. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang ana al-fakir mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.